wabarakatuh. Selamat Salam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Rice selaku dosen mata kuliah evolusi serta teman-teman kelas evolusi A yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai evolusi manusia. Apa saja itu bentuk-bentuknya? Nah, next. Saya tidak sendiri, di sini ada beberapa teman saya, yaitu ada Muhammad Khairul, Fauzan Noval, ada Maulana Zidan, Cahyo Ade, dan saya sendiri, Retno Robiatul. Next. Ada beberapa materi sub pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ada definisi manusia atau antropogenesis, kemudian faktor penyebab evolusi manusia, yang ketiga ada perubahan-perubahan manusia akibat evolusi. Yang keempat, bukti-bukti yang mendasari evolusi manusia dan perkembangan manusia. Next. Oke, mengenai definisi manusia. Manusia dalam bahasa Sanskerta disebut dengan manu yang berarti berpikir, berakal budi, sehingga secara sederhana manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang berakal budi. Nah, sedangkan dalam bahasa Latin disebut juga dengan humanis homo yang berarti terpelajar atau dikenal dengan Homo sapiens, yang sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Sehingga dengan adanya akal budi atau intelijensi tersebut, manusia mampu untuk memecahkan masalah dan juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan juga belajar dari pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari. Nah, untuk manusia sendiri mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau memahami eksistensinya serta memberikannya sebuah tujuan hidup. Sehingga manusia tersebut tidak hanya sekedar eksis atau ada di dunia ini, tapi juga memahami sebuah tujuan dalam hidupnya. Bisa di next. Oke, berikutnya mengenai antropogenesis, di mana antropogenesis ini merupakan ilmu yang membahas mengenai evolusi biologi manusia yang berkaitan dengan munculnya spesies manusia Homo sapiens dan juga pemisahan antara primata dan juga mamalia lainnya, di mana studi evolusi ini berkaitan dengan berbagai bidang seperti fisik, antropologi, paleoantropologi, linguistik, genetik. Faktor-faktor yang paling penting dalam proses antropogenesis ini diantaranya adalah lelaki yang tegak, penggunaan alat-alat yang berbeda untuk mendapatkan makanannya, pembuatan alat-alat pekerjaan, serta munculnya kawanan dan juga kemunculan bahasa. Baik, kemudian untuk sebuah pembahasan mengenai faktor penyebab evolusi manusia dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu migrasi. Jadi faktor migrasi ini yaitu di mana ketika individu meninggalkan populasi atau istilahnya migrasi, maka ia akan membawa alel keluar. Begitupun sebaliknya. Nah, hal ini yang kemudian berpotensi menghasilkan alel baru. Pergerakan alel antar populasi inilah yang disebut sebagai alel gen. Artinya migrasi menyebabkan terjadi variasi sifat dalam populasi. Kemudian faktor penyebab evolusi manusia kedua yaitu mutasi. Nah, mutasi di sini adalah suatu bentuk perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Ketika ada beberapa gen yang bermutasi, maka akan mengakibatkan terjadi perubahan frekuensi gen. Mutasi menjadi bahan mentah evolusi karena untuk bisa bertahan dari seleksi alam, populasi harus memiliki variasi genetik yang tinggi. Dengan adanya mutasi, maka dapat terbentuk spesies baru yang adaptif, memiliki peningkatan daya fertilitas dan viabilitas serta lainnya. Kemudian faktor ketiga yaitu seleksi alam. Nah, seleksi alam ini terjadi perubahan pada suatu lingkungan hidup. Perubahan ini yang kemudian berpotensi mengakibatkan evolusi. Sebab ketika menghadapi perubahan ini, organisme mungkin akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemudian dari bentuk penyesuaian ini dapat menyebabkan perubahan pada anatomi dan fisiologi dari manusia tersebut. Kemudian faktor keempat yaitu hanyutan genetik. Hanyutan genetik di sini maksudnya yaitu ketika sebagian anggota populasi terpisah dari populasi besar ataupun
kawin hanya dengan antar populasi mereka, sehingga frekuensi alel akan berubah. Perubahan dari frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang memisah dari populasi besar inilah yang disebut sebagai hanyutan genetik. Ya, kemudian perubahan manusia akibat evolusi. Nah, seperti gambar yang kita lihat, dipercaya Homo habilis merupakan spesies Homo pertama kali di mana manusia memiliki akal dan pikiran untuk menggunakan alat-alat. Boleh di next. Sebelum mempelajari tentang perubahan manusia akibat evolusi, ada baiknya kita untuk mempelajari timeline evolusi hominids. Sahelanthropus sajensis merupakan dipercaya merupakan nenek moyang pertama kali manusia, yang merupakan salah satu dari Great Apes. Kemudian berkembang menjadi Australopithecus africanus dan berkembang menjadi Homo habilis. Nah, Homo habilis ini merupakan manusia yang dipercaya menggunakan kemampuannya untuk menggunakan alat-alat bantuan seperti alat-alat batu. Homo habilis sendiri disebut sebagai Homo habilis karena Homo habilis ini pandai menggunakan tangan mereka untuk membuat peralatan dan membantu aktivitas sehari-hari mereka. Nah, kemudian terdapat Homo erectus. Homo erectus itu merupakan spesies Homo yang mulai memiliki postur tegak atau berdiri secara tegak dan kemudian berkembang menjadi Homo sapiens seperti sekarang ini. Next. Nah, pada hominid, perubahan struktur tubuh berdasarkan fosil-fosil yang telah ditemukan menunjukkan adanya perubahan struktur kepala dan wajah pada manusia. Nah, tengkorak kepala manusia pada masa awal-awal memiliki ukuran yang lebih kecil. Bentuk tengkorak kepala ini seiring berjalannya waktu mengalami perbesaran ukuran dan menunjukkan perkembangan otak, yakni dengan volume otak manusia yang secara umum kurang dari 1000 cc, kemudian berkembang seiring berjalannya waktu volume otak ini berkembang sehingga melebihi 1000 cc. Next. Berdasarkan penampilan, mulai dari Sahelanthropus sajensis, ini merupakan gambaran Sahelanthropus sajensis yang dipercaya masih memiliki penampilan seperti Great Apes atau kera, kemudian berkembang menjadi Australopithecus africanus. Dan ini adalah penampakan Homo erectus. Berdasarkan fosil yang telah ditemukan terjadi peningkatan ukuran kranium. Next. Nah, kemudian berkembang menjadi Homo neanderthalensis dan Homo sapiens seperti sekarang ini. Next. Baik, selanjutnya ada bukti evolusi manusia. Sudah terpampang pada gambar bahwa bukti evolusi manusia itu tak lain halnya yaitu yang pertama ada fosil. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya teman-teman, bahwa fosil merupakan sisa makhluk hidup yang tertimbun dan dalam waktu yang sangat lama, bahkan ribuan, jutaan atau puluhan juta tahun yang lalu. Sehingga dan ketika fosil itu ditemukan, berarti memang pada tahun sebelumnya ataupun pada masa sebelumnya terdapat manusia-manusia yang sudah hidup dan tumbuh berkembang mendahului kita. Dan proses evolusi itu terjadi dan nyata adanya karena ada perubahan-perubahan alam ataupun seleksi alam yang menyebabkan terjadinya evolusi. Selanjutnya juga ada evolusi ini sendiri, maksud saya fosil sendiri ditemukan di berbagai tempat di negara ataupun di berbagai belahan dunia. Seperti halnya di Indonesia sendiri, fosil-fosil manusia terdahulu juga ditemukan seperti Pithecanthropus erectus yang ditemukan pada tahun 1891. Kemudian ada Pithecanthropus soloensis,
Pithecanthropus mojocartensis, Homo solensis, Homo wajagnensis, dan Homo erectus trinil. Serta pada tahun 2003 juga ditemukan Homo floresiensis yang ditemukan di Pulau Flores atau Indonesia bagian timur. Dan itu menjadikan bukti bahwa terdapat manusia-manusia yang memang hidup di beberapa masa yang lalu ataupun di beberapa ribu-ribu tahun yang lalu. Dan diyakini bahwa nenek moyang manusia itu berasal dari benua Afrika. Karena apa? Karena di Afrika sendiri ditemukan fosil-fosil spesies perantara atau spesies transisi antara kera dan manusia menurut penelitian Sipman tahun 2002. Dan manusia pertama kali juga ditemukan di Afrika dan berevolusi di Afrika Timur khususnya sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Dan masih satu genus dengan kera Australopithecus pada yang berarti kera selatan. Yang mana ini adalah penelitian dari Harari tahun 2017. Penemuan bukti fosil manusia ini juga ditemukan peralatan-peralatan seperti peralatan makan, peralatan berburu, dan ini menjadi bukti bahwa manusia itu berkembang sehingga menjadi manusia modern seperti saat ini. Yang selanjutnya ada genetika. Mengapa genetika sebagai bukti evolusi manusia? Genetika dijadikan sebagai salah satu bukti evolusi karena dengan genetika kita dapat membandingkan spesies dalam genus Homo dan menyelidiki aliran gen antara manusia modern dengan manusia zaman dahulu. Juga memahami bagaimana pola migrasinya, bagaimana waktu pemisahannya, dan bagaimana kapan terjadinya perubahan-perubahan yang dalam waktu yang sangat lama pastinya. Kemudian perbedaan genom manusia antara spesies satu dengan spesies lainnya itu disebabkan karena seleksi alam. Dan ketika seleksi alam, ketika manusia yang hidup setelah seleksi alam atau mampu hidup bertahan seleksi alam pastinya memiliki perbedaan dari manusia sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan proses evolusi. Para ahli juga memperkirakan tanggal pemisahan garis keturunan hominin dan simpanse itu pada zaman Miosen akhir, terjadi 5-6 juta tahun yang silam. Menurut penelitian Patterson 2006. Next. Ada beberapa bentuk-bentuk evolusi manusia. Di antaranya yaitu ada bipedalisme. Nah, kalau kita mendengar kata bipedalisme itu kan bipedalisme berasal dari bi yang berarti dua dan pedalisme yaitu pedal, alat gerak. Jadi bipedalisme adalah suatu berjalan menggunakan dua kaki. Kalau terdahulu manusia purba ataupun manusia kera masih menggunakan tangan sebagai alat untuk berjalan, alat gerak untuk berjalan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan kaki depan itu tidak digunakan dan hanya menggunakan dua kaki. Dan suatu perkembangan ini merupakan suatu adaptasi sehingga dari hal tersebut dianggap menjadi penyebab utama serangkaian perubahan kerangka di semua hominid. Seperti gambar kan tadinya menggunakan tangannya kaki depan itu, tapi sekarang seiring berjalannya waktu malah menjadi tangan dan digunakan untuk memindah-mindahkan barang. Next. Ada juga bentuk lain yaitu ada ensefalisme. Nah, ensefalisme itu merupakan proses pertambahan atau pertumbuhan massa otak yang berhubungan dengan total massa tubuh hewan. Nah, pengukuran ensefalisme ini pada sebuah hewan berhubungan dengan tingkat kecerdasan hewan. Jadi seiring berjalannya waktu,
kemajuan berpikir dan kemampuan untuk otak itu semakin berkembang. Yang dahulunya hanya tidak mengenakan pakaian sehingga dapat berpikir, kemudian berusaha untuk menutupi tubuh, memiliki pakaian, berusaha untuk berburu, berusaha untuk mencari makan, berusaha untuk membuat rumah dan lain sebagainya sehingga berevolusi menjadi manusia seperti saat ini. Next. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan manusia, di mana perkembangan manusia ini dibagi menjadi 4 klaster utama, yaitu ada klaster Australopithecus afarensis dan Homo habilis, dan ada Homo erectus dan serta Homo sapiens. Di mana pada Australopithecus afarensis ini merupakan ancestor dari genus Homo yang hidup pada sekitar 3 sampai 4 juta tahun yang lalu. Spesies ini yaitu memakan tumbuhan, dilihat dari berdasarkan bentuk giginya, yang mana struktur giginya itu lebih panjang dan lebar. Dengan ciri-cirinya yaitu kapasitas tengkorak berkisar 380 sampai 530 cc, muka relatif besar dan menjorok ke depan, leher dan rahangnya kuat, proporsi tangan lebih panjang daripada kaki, dan mampu berjalan tegak, menggunakan kedua kaki dan tinggi berkisar 1,2 meter. Selanjutnya yaitu ada Homo habilis, di mana spesies ini merupakan salah satu anggota paling awal dari genus Homo, memiliki tempurung otak yang sedikit lebih besar. Spesies ini memiliki gigi yang lebih kecil daripada Australopithecus, tetapi enamel gigi mereka masih tebal dan rahang mereka masih sangat kuat, menandakan gigi mereka masih beradaptasi mengunyah beberapa makanan keras. Mereka juga sudah mampu membuat alat perkakas sederhana dari batu yang tajam untuk berburu hewan. Selanjutnya yaitu fase Homo erectus, di mana manusia ini merupakan manusia purba tertua yang diketahui memiliki proporsi tubuh mirip manusia modern, dengan kaki yang relatif memanjang dan lengan yang lebih pendek dibandingkan dengan ukuran batang tubuhnya. Ciri-ciri ini dianggap sebagai adaptasi terhadap kehidupan yang hidup di tanah, menunjukkan hilangnya adaptasi memanjat pohon sebelumnya. Dengan kemampuan berjalan dan mungkin berlari jarak jauh untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mampu memakan tumbuhan dan berburu. Hewan besar di mana kemampuan berburu lebih maju. Hal ini didukung peralatan yang sudah maju dari sebelumnya, yaitu mampu membuat tombak, kapak, ataupun parang dari batu dan kayu. Dan spesies ini juga sudah lebih maju, yaitu sudah mengenal api untuk berbagai kebutuhan, seperti memasak atau bahkan sekedar menghangatkan tubuh. Selanjutnya yaitu fase terakhir, yaitu ada Homo sapiens, di mana termasuk spesies manusia modern saat ini yang mendominasi seluruh permukaan bumi. Homo sapiens berasal dari Afrika yang kemudian bermigrasi ke penjuru bumi. Seperti manusia purba lainnya yang hidup saat ini, mereka mengumpulkan dan berburu makanan dan mengembangkan perilaku yang membantu mereka menjawab tantangan bertahan hidup di lingkungan yang tidak stabil. Dalam hal mencari makan, tidak hanya membuat dan menggunakan perkakas batu, mereka juga mengkhususkannya dan membuat berbagai perkakas yang lebih kecil, lebih kompleks, halus, dan terspesialisasi, termasuk perkakas batu komposit, kail, dan harpun, serta busur dan anak panah. Serta ada pelempar tombak dan kapak. Bahkan, mereka juga sudah mampu untuk bercocok tanam, bahkan mengembalakan hewan ternaknya. Next. Baik, untuk kesimpulannya yaitu adalah manusia memang akan terus mengalami evolusi. Proses evolusi ini akan memerlukan waktu yang sangat lama dan faktor yang mempengaruhinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian itu tadi presentasi dari kami. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Ataupun memberikan tanggapan, memberikan masukan, dipersilahkan. Sebelumnya izin masuk Ibu Risa dan juga kakak-kakak dan teman-teman semua. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas.
Baik, sebenarnya perkenalkan nama saya Evi Nur Cahyani. Di sini saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu ya kelompok 11 karena sudah menyampaikan materinya dengan sangat menarik dan mendapatkan ilmu baru bagi kami. Di sini saya izin bertanya, tadi kan telah dijelaskan bahwa bentuk perubahan evolusi itu ada 2 ya, yang di PPT tadi. Yang pertama itu ada bipedalisme, yaitu berjalan menggunakan 2 kaki, dan yang kedua itu ada ensefalisasi atau ensefalisme, atau pertambahan massa otak. Nah, pertanyaan dari saya, apakah ada bentuk-bentuk evolusi manusia selain 2 jenis yang telah disampaikan tadi? Nah, jika ada mungkin dari teman-teman dan juga kakak-kakak dari kelompok 11 bisa menyampaikan lebih lanjut seperti itu. Apakah pertanyaan saya sudah dapat dipahami? Sudah dapat dipahami, Evi. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Baik. Oke, mungkin sembari menunggu yang lainnya, saya izin menanggapi pertanyaan dari Evi. Ya, salah satu bentuk salah dua ya berarti ya. Bentuk-bentuk evolusi manusia yang kentara ataupun yang terlihat itu 2 itu tadi, yaitu ada bipedalisme dan ensefalisme. Nah, selain itu juga ada dimorfisme seksual. Apa itu dimorfisme seksual itu seperti apa ya? Dimorfisme seksual itu perbedaan kedua gitu. Maksudnya antara laki-laki dan perempuan itu sudah mulai kan laki-laki perempuan ya zaman dulu berarti menyebutnya apa ya? Maksudnya jantan dan betina itu sudah mulai kentara seperti itu. Ya maksudnya sudah memiliki ciri-ciri yang sangat mencolok ketika manusia purba perempuan itu bagaimana, manusia purba laki-laki itu bagaimana, itu sudah mulai mencolok seperti itu. Kemudian selain itu juga pastinya perkembangan bentuk baik morfologis ataupun anatomis serta fisiologis itu juga berbeda. Dahulunya ketika manusia itu katanya kalau berevolusi dari simpanse atau kera, dulu ada ekor, dan ekor itu sangat berfungsi untuk menghalau musuh ataupun sebagai tameng diri. Ketika seiring berjalannya waktu dan sudah mulai aman, maka ekor itu akan menyusut dan tidak berfungsi lagi ekor itu. Berarti juga termasuk gabungan antara morfologi, anatomi, dan fisiologi berfungsi semuanya. Karena dulu ekor digunakan, sekarang ekor nggak digunakan. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu tambahannya. Dari teman-teman kelompok saya yang lain juga boleh, ataupun teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Baik, izin masuk ya, Kak Retno. Sudah sangat menjawab ya untuk jawabannya, sangat jelas. Terima kasih. Oke, Evi, sama-sama. Oke, pertanyaan Evi sudah. Bagi teman-teman yang mau bertanya juga dipersilahkan. Monggo. Mungkin nggak kelihatan itu ada yang raise hand lagi, Retno. Mungkin boleh dipersilahkan. Baik, iya mohon maaf tidak terlihat tadi. Ya, ada Dwi Putri, silahkan. Bisa on mic atau menuliskan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dwi Putri, saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan nih, dalam mencari bukti evolusi itu ada yang menggunakan fosil, ada yang menggunakan genetika. Nah, kebanyakan yang kita tahu ini kan dari fosil ya yang familiar. Nah, dari genetika sendiri, tadi dijelaskan bahwa terjadi perbedaan genom, perbedaan fisik, dan lain sebagainya.
Namun belum dijelaskan bagaimana sih sebenarnya mekanisme penelitian mencari bukti evolusi dengan cara genetika itu seperti apa. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dwi. Pertanyaannya dapat dipahami. Oke, tunggu nggih, nanti kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Sembari menunggu untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan Putri, teman-teman yang lain boleh memberikan saran, tanggapan, ataupun pertanyaan. Dan sebelumnya dari Bu Rica, apakah ada tambahan? Ibu nanti terakhir saja. Baik, Ibu. Nggih. Baik, saya dari kelompok 11 izin menjawab pertanyaan dari Dwi Putri. Jadi pertanyaannya mengenai mekanisme penelitian dalam lingkup genetika ya. Jadi peneliti-peneliti sekarang atau dari zaman dahulu itu menggunakan peleburan unsur radioaktif. Jadi misalkan kita menemukan fosil dan genetika itu menjadi satu kesatuan yang utuh gitu, nggak bisa dipisahkan. Karena ini cakupannya bahasnya itu genetika, berarti peneliti zaman dulu itu mekanisme pertama itu kan di setiap tubuh makhluk hidup yang tertimbun berjuta-juta tahun yang lalu itu kan masih mengandung suatu isotop karbon yang jumlah angkanya itu bervariasi, ada yang isotop 12 yang dalam jangka waktu tertentu pasti akan melebur. Nah, dari isotop karbon itu bisa ditentukan umurnya. Yang pertama itu ditentukan umurnya. Kemudian dari umur itu diekstraksi hasil DNA-nya dari tulang-tulang tersebut, kemudian di sequencing. Nah, hasil sequence itu bisa dibuktikan atau dikompilasi dengan penelitian-penelitian terdahulu. Juga bisa kalau di masa sekarang kan udah lebih maju. Mungkin kalau sekarang itu bisa menggunakan uji ANOVA multiple variance, yang dimana kita itu membandingkan antara satu sequence dengan sequence yang lainnya, kemudian dicari rata-rata perbedaannya yang kiranya dapat menjadi bukti dari fase awal manusia berkembang sampai fase yang sekarang ini. Mungkin kira-kira begitu dari saya. Bagaimana Ibu Putri? Atau mungkin dari teman-teman yang lain juga bisa ditambahkan. Baik, saya izin menambahkan jawaban dari Zidan tadi. Jadi memang benar, Tri. Saya juga ingin menegaskan lagi, jika fosil dan genetika ini menjadi satu kesatuan dalam meneliti lebih lanjut tentang perkembangan proses-proses evolusi pada manusia, seperti itu. Dan sebelum adanya perkembangan ilmu genetika, pastinya dahulu lebih sulit karena hanya fosil-fosil hanya tulang ya kan. Jadi genetika ini perkembangan genetika ini sangat berpengaruh dan memberikan dampak positif untuk kemudahan dalam meneliti dan menentukan proses evolusi, baik tadi yang saya sebutkan, yang kami sebutkan tadi, pola migrasi kah, ataupun bentuk-bentuk migrasinya, bentuk-bentuk perbedaan perubahannya seperti itu.
Dari Putri bisa menanggapi. Baik, terima kasih atas jawabannya tadi dari Zidan dan Mbak Retno sudah sangat cukup menjawab. Terima kasih. Sama-sama Putri. Baik, selanjutnya jika mau bertanya boleh. Oh, ya silakan Abdullah Zidan. Oke, cek sebelum suara saya masuk. Sudah masuk. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya Abdul Zidan Akoni izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin mengenai beberapa mengenai detail dan juga secara umum dari bukti evolusi manusia ini. Mungkin saya ingin bertanya, menurut teman-teman di kelompok ini, apa faktor yang menyebabkan manusia itu dapat berkembang dan berevolusi? Mungkin boleh faktor yang secara besar atau mungkin yang mendukungnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Hakoni. Jadi, apa faktor yang menyebabkan manusia dapat berkembang dan berevolusi? Nah, sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan manusia dapat berkembang dan berevolusi ya. Namun, kebanyakan faktor-faktor ini berasal dari lingkungan, juga terdapat seleksi alam. Nah, pada zaman dulu itu kan masih banyak ancaman-ancaman predator seperti itu, jadi kan masih harus beradaptasi. Nah, yang pada awalnya memakan tumbuh-tumbuhan, kemudian makanannya semakin beragam, memakan serangga, menyebabkan perkembangan otak juga. Nah, kemudian dari keberagaman jenis makanan ini bisa menyebabkan perkembangan-perkembangan seperti itu. Eee, Juga ada seleksi alam ya, kemampuan untuk menghindari bahaya. Jadi, mungkin dulu waktu semasa zaman Great Apes, mungkin masih belum memiliki akal dan pikiran gitu. Untuk menghindari bahaya ini mungkin saja bisa, menggunakan batu untuk melempari predator mereka, kemudian melarikan diri dan kabur. Nah, kemudian, eee, dari peristiwa seperti itu bisa menjadi perkembangan, kemudian, tadi seperti dijelaskan pada spesies Homo ya, Homo pertama kali, Homo habilis itu mulai menggunakan, tangan mereka untuk menggunakan alat-alat itu. Nah, kemudian dari situ terus berkembang, mereka mulai berburu, kemudian mendapatkan, nutrisi mungkin ya yang lebih lebih banyak lagi dari hewan-hewan yang mereka buru, kemudian menyebabkan perkembangan-perkembangan dan evolusi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, mungkin teman-teman bisa menambah. Ya, jadi mungkin seperti itu, Hakoni, apakah, sudah menjawab? Baik, mungkin sedikit menyimpulkan ya dari jawabannya Fauzan. Berarti memang kondisi lingkungan yang istilahnya memaksa mereka itu melakukan perkembangan dari perilaku, dan ya karena mungkin terlakukan terus-menerus akhirnya terjadi perubahan pada fisik mereka gitu ya dalam jangka waktu yang panjang. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih untuk penjelasannya.
Baik, sudah ada 3 penanya tadi ya teman-teman mengenai evolusi manusia. Apakah masih ada yang hendak bertanya? Oh, Vanessa. Silakan Vanessa. Baik, Vanessa. Retno dan kawan-kawan. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya dapat apakah suara saya dapat terdengar dengan Masuk. jelas? Oke. Masuk. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa manusia ini selalu mengalami perkembangan ya, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dari kelompok kalian ini memiliki prediksi mengenai bagaimana evolusi manusia pada masa yang akan datang apabila dikaitkan dengan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan manusia seperti yang tadi setelah dijelaskannya. Karena kan kita tahu sekarang saja lingkungan kita itu sudah mulai berubah. Kita juga telah lebih dimanjakan dengan adanya teknologi dan lain sebagainya. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih Fana atas pertanyaannya. Silakan teman-teman yang ingin menanggapi jawaban dari pertanyaan dari Fana. Baik, izin menanggapi pertanyaan dari Fana tadi mengenai apakah dari kelompok kami ada prediksi mengenai evolusi manusia yang akan datang. Nah, kalau dari kami, dari saya juga, mungkin bisa jadi manusia yang akan datang itu secara fisik itu lebih lemah dibandingkan manusia sebelumnya ataupun manusia kita zaman sekarang. Bahkan hanya sekitar 4 ataupun 2 di atas kita, generasi di atas kita atau mbah-mbah kita. Kita tahu mbah-mbah kita terdahulu terkenal sebagai petani dan ataupun pelaut yang handal. Ya petani juga ya, agraris ya. Tapi dan mbah-mbah itu beraktivitas kan setiap hari beraktivitas, pagi pergi ke sawah, siang istirahat, kemudian siang ke sawah lagi sampai sore seperti itu. Dan pastinya aktivitasnya banyak. Sedangkan kita sendiri ini kadang lebih mending mainan HP di rumah dan itu kan sudah terlihat ya. Padahal itu hanya generasi, ya itu berarti mungkin termasuk mikroevolusi manusia mungkin ya. Jadi mungkin manusia yang akan datang itu lebih lemah. Bahkan kita sendiri kadang juga lemah ya kan. Oh my God, ya gitu seperti itu. Maksudnya ya itu akan menjadi semakin lemah. Lemah ini juga
lemah fisik, mungkin juga lebih rentan terkena penyakit ataupun gampang pilek, gampang loyo, gampang boyoken seperti itu. Ya, jadi itu jawaban dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Izin menambah. Ya, silakan tadi suaranya tidak masuk lagi tadi. Dari aku juga ingin menambahkan. Mungkin kalau dari aku untuk prediksi yang akan datang mungkin dari manusia itu sendiri, mulai dari sistem imun tubuh manusia yang mungkin akan lebih kompleks dan lebih kebal terhadap beberapa serangan penyakit. Mungkin hal ini didukung dengan kemajuan teknologi kesehatan yang saat ini sudah mulai digemburkan, mulai dari vaksin atau mungkin beberapa pengobatan. Jadi beberapa penyakit-penyakit yang bakteri atau virus lainnya yang mungkin bermutasi juga akan mengikuti perkembangan dari evolusi manusia sendiri. Jadi manusia mungkin akan lebih rentan terhadap penyakit dan mungkin juga lebih kebal juga terhadap dari suatu penyakit itu sendiri. Mungkin dari aku segitu. Iya, saya Oke, Maulana mohon maaf Sirajudin. izin masuk. Oh iya, silakan Mas. Oke, izin menambahkan ya tadi karena sinyalnya hilang. Oke, jadi saya ingin menjelaskan mengenai evolusi pemikiran, di mana kita tahu bahwasanya mungkin kondisi alam terdahulu itu lebih banyak ditemui tumbuhan, hewan, dan sumber daya alam lainnya. Dan untuk di masa yang akan datang, karena kita akan banyak berhubungan dengan teknologi dan juga artificial intelligence, zaman akan semakin maju. Sebentar, mungkin ada kendala sinyal ya. Mungkin dijawab yang sinyalnya lebih baik dulu. Halo, saudara. Oh ya, tadi yang hendak menjawab itu Khairul. Khairul mungkin bisa diketik jawabannya biar bisa dibaca teman-teman. Ya. Baik, saya izin masuk, Mbak. Jadi saya mau menambahkan beberapa. Jadi kemungkinan yang bisa terjadi untuk evolusi manusia saat ini itu mungkin dari struktur atau tingkat kekebalan dari organ-organ yang ada di dalam manusia itu. Misalkan kan di masa sekarang itu banyak polusi udara, entah itu dari limbah sintetik ataupun limbah organik yang kiranya dibuang maksudnya dilakukan di pembakaran umum gitu, sehingga polusinya ke udara yang belum lagi ditambah dengan polusi karbon dari kendaraan bermotor. Nah, itu kemungkinan juga bisa membuat paru-paru manusia yang sekarang lebih, entah itu mempunyai resistensi yang lebih tinggi ataupun lebih melemah. Tapi sesuai dengan faktor-faktor evolusi yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama yaitu tentang adaptasi. Semua makhluk itu pasti akan melakukan adaptasi untuk bertahan hidup. Jadi kemungkinan manusia yang akan di masa mendatang itu memiliki tingkat
resistensi terhadap polusi di bagian organ paru-paru lebih tinggi. Seperti yang di Indonesia tahun 2011. Jadi ada suku Bajo itu ketika anatomi organnya itu diteliti ternyata memiliki limfa yang lebih besar, sehingga suku Bajo ini memiliki ketahanan menyelam lebih lama dari manusia biasa yang kiranya dari 13 menit. Nah, dari bukti sini juga membuktikan bahwa manusia biasa itu memiliki limfa yang ukurannya sekian, yang kiranya dalam skala manusia itu normal. Tetapi suku Bajo memiliki limfa yang lebih besar sehingga lebih tahan untuk menjaga oksigen dalam air. Jadi kiranya bentuk evolusi yang saat ini terjadi mungkin seperti itu. Oke, sudah Zizan jawabannya? Atau ada tambahan lagi? Dari saya cukup, Mbak. Sepertinya cukup. Dan cukup, bagaimana dengan Vanessa tanggapannya? Atau mungkin Vanessa memiliki, bagaimana dengan Vanessa? Maksudnya bagaimana perkiraan dari Vanessa sendiri? Sebelumnya ditanggapi dulu jawaban dari kami. Silakan Vanessa. Ya, terima kasih atas jawabannya. Menarik dan sangat membuka dan memberikan tambahan wawasan ya. Saya juga sependapat dengan beberapa yang telah disampaikan teman-teman. Berarti saya dapat menarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar akan terjadi adanya penurunan kondisi fisik ya, lebih menurun karena bisa jadi karena kita lebih mudah terserang penyakit, atau juga tadi saya sempat membaca dari yang di chat itu manusia lebih memilih untuk berlomba-lomba dalam mengembangkan teknologi. Berarti kan di sini ada hubungannya dengan kita lebih bisa berpikir untuk maju seperti itu, lebih cerdas seperti itu ya. Ya, terima kasih atas jawabannya, sangat bisa mudah, sangat dipahami, dapat dipahami. Terima kasih. Oke, sama-sama karena alhamdulillah jika bisa dipahami. Mungkin ditutup ya sesi tanya jawabnya. Sudah 4 penanya dan sedikit diskusi tadi. Berhubung waktunya sudah banyak yang kami gunakan, dari kelompok 11 mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Rice. Ya. Monggo, Bu. Terima kasih kelompok 11 ya yang dengan baik tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis dari teman-teman yang lain ya. Saya rasa jawabannya juga seperti itu ya, sebagian memang kalau kita bicara tentang evolusi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Tadi untuk bentuk evolusi, atau tadi ada pertanyaan tentang tadi ya, betul ya, bentuk-bentuk evolusi tadi ya, tentunya adanya perubahan-perubahan ya, terutama kalau pada manusia ya, pada manusia tentunya kan juga karena tadi juga telah disampaikan dari sisi makanannya mungkin ya, dari apa yang dia makan sehingga akan mempengaruhi mungkin gigi atau taring ya, juga bisa tadi perkembangannya ya, hormon yang bisa berubah ya. Jadi faktor-faktor ini mungkin yang bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan pada kondisi secara fisiologi tadi ya, secara fisiologi pada tubuh manusia misalnya seperti itu. Jadi
memang kalau kita bicara tentang evolusi itu akan selalu berubah, ya, selalu mengalami perubahan, tetapi tentunya tidak dalam waktu yang singkat, ya, perlu atau butuh waktu yang cukup lama, ya, bisa ribuan tahun. Seperti tadi pertanyaan yang terakhir, prediksi, ya, prediksi manusia yang akan datang seperti apa, ya, ya tadi karena mungkin kita juga mungkin tahu, ya, kalau kita mungkin kita mundur ke belakang, ya, zaman dulu mungkin, ya, sebelum ditemukannya teknologi, ya, apa kita bisa mengira bahwa kita bisa menciptakan robot misalnya yang bisa membantu tugas-tugas manusia dan sebagainya, ya. Kemudian juga tadi disampaikan juga oleh kelompok 11 ini, ya. Jadi dengan teknologi-teknologi yang sudah begitu berkembang pesat, ya, kemungkinan juga untuk yang akan datang manusia itu bisa dibuat apa, ya, kayak film-film tadi yang katanya artificial intelligence tadi, ya, bisa saja yang dulu kita lihat film-film Amerika yang kayaknya fiksi, nggak mungkin bisa terjadi seperti itu, gitu, ya. Tetapi bisa saja kemungkinan hal itu bisa terjadi pada kita, gitu, ya. Jadi memang termasuk untuk fungsi-fungsi tadi kecerdasan buatan tadi yang artificial intelligence itu, ya, apakah memang nanti bisa terjadi demikian, gitu, ya. Jadi memang masih dibutuhkan waktu yang lama, ya, bertahun-tahun. Jadi seperti awal-awal adanya robot tadi misalnya, kan kita tidak tahu dulu apa mungkin, kayaknya kok nggak mungkin ada pekerjaan yang bisa dilakukan manusia tetapi bisa dilakukan oleh mesin misalnya demikian. Tapi nyatanya sekarang bisa dibuktikan ada, gitu, ya, ada. Jadi bidang-bidang ilmu ini sebetulnya membuat kehidupan manusia akan bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang, ya. Jadi memang ini tergantung kepada tadi, bisa saja dengan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ya. Sekarang kan semuanya berbasis teknologi, ya. Jadi database, ya, di komputer bisa, kan dulu nggak ada, ya, data-data yang mungkin kita bisa mempelajari dari komputer, ya. Jadi ada apa, ya, istilahnya, jadi untuk penggunaan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat, ya, ini mungkin akan mempengaruhi pola pikir manusia, gitu, ya, perkembangan demikian juga untuk perkembangan otak dari manusia, ya, semakin ke depan akan semakin lebih cerdas, gitu, ya, dibanding mungkin puluhan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu dengan masa kini, misalnya demikian. Jadi tetapi untuk kalau bentuk wujud, walau alam, ya, kalau untuk wujud, apakah wujud itu bisa dipengaruhi
yang lainnya atau memang sudah sampai saat ini, sampai manusia modern yang sekarang ini yang ada itu. Ya, jadi ini memang kalau kita bicara tentang evolusi, ya tentunya juga harus ada bukti juga fosil gitu ya. Tadi ada beberapa bukti yang memang sebagai kajian ilmiah gitu ya, sebagai kajian ilmiah yang nantinya bisa dibuktikan. Kemudian apalagi ya tadi. Jadi kalau kita memang tadi dari hasil diskusi atau tayangan dari kelompok 11, kalau kita lihat perkembangan permulaan dari hominid tadi, ya evolusi hominid atau cikal bakal manusia tadi yang katanya dimulai di Afrika tadi ya, yang termasuk hominid awal tadi dari Australopithecus gitu ya, yang mungkin Australopithecus ini muncul 3 juta atau 4 juta tahun yang lalu. Ya, tadi ada istilah Australopithecus afarensis itu yang sering dikatakan sebagai Lucy, ya Lucy. Kemudian ada Homo habilis, Homo erectus, ya, Homo sapiens sampai ke sapien modern, ya. Jadi manusia modern. Tadi perkembangannya juga sudah disampaikan ya di PPT yang cukup lengkap ya, perbedaan antara Australopithecus atau Australopithecus afarensis dengan Australopithecus africanus misalnya. Apa? Ya, itu masing-masing tadi ada ya, baik dari ukuran ya, bentuk tengkorak ya, kemudian perkembangan dari Australopithecus ke Homo erectus ya, butuh berapa tahun ya. Jadi memang perkembangan dari waktu ke waktu tentunya sampai jutaan tahun, tidak hanya beberapa tahun ya, bisa 100 atau bisa 2 juta tahun atau mungkin ribuan ya, dari Homo erectus ke Homo sapien ya. Kalau Homo sapien mungkin 40-an ribu mungkin ya, 100.000 sampai 40-an ribu tahun yang lalu ya. Kemudian tadi mengalami perkembangan yang cukup signifikan gitu ya, mulai dari Australopithecus sampai ke Homo sapien. Nah, tentunya di sini sebelum sampai Homo sapien ya tentunya ada perkembangan hominid dari anggota manusia ya. Tadi sebetulnya ada urut-urutannya ya, termasuk tadi ada istilah Ardi ya, pernah tahu dengar Ardi. Ini kita sampai jam berapa ya? Jadi sebentar ya, Ibu ini dulu, takutnya waktunya habis, Ibu belum bisa ngabsenkan ya, sebentar ya, absen dulu aja ya, biar aman ya. Biar aman, absen dulu saja, sebentar, mana tahu absennya. Absennya mana? Absen kuliah. Nah, Ibu panggil dulu ya Siti Handani ya, tadi ya, yang ada di... Bentar, Siti Handani, Ya, hadir Bu. Ya, Devi ya. Devi Raj. Iya Ibu, Devi hadir Ibu. Ya, oke.
Terus Muhammad Dafiq ada? Muhammad Dafiq? Dinsa ada Dinsa? Dinsa? Muhammad Dafiq dan Dinsa? Tidak hadir? Amelia Retno Sawitri? Hadir Ibu. Amelia Retno hadir. Oke, Terima kasih Ibu. sama-sama. Takutnya ini nggak bisa klik nanti kalau waktunya habis. Hajra Ainun? Permisi Ibu, untuk Hajra Ainun ada izin sakit Ibu. Sudah saya kirimkan ke WA Ibu. Oh ya, Ibu belum buka WA. Baik. Terima kasih Sakit. Bu. Ya. Terus tadi si Dinsa, Dafiq sama Dinsa, ada tidak? Nggak ada ya? Kok ini kurang 3 ya? Siapa lagi ya? Dinsa, Dafiq, Muhammad Dafiq. Kok 2 ini? Nggak ada ya, berarti ya. Kalau nggak ada ya sudah. Nggak hadir, berarti Ibu tidak akan membantu untuk ngeklik. Ya, Ibu cek semuanya ini. Kita sampai 12.50 ya. Baik, kalau begitu masih ada waktu, Ibu tayangkan saja coba nanti dari PPT-nya Ibu ya. Tapi tadi dari beberapa diskusi sudah cukup bagus ya, pertanyaan-pertanyaannya juga bagus. Kemudian dijawab oleh kelompok 11 juga sangat bagus. Nah, ini tadi ya. Jadi mulai dari Australopithecus ya sampai ke Homo sapien. Ya, ini adalah dari evolusi manusia tadi ya, dimulai dari Australopithecus. Kemudian kalau kita bicara tentang situs ya, situs-situs fosil hominide ini ya, tadi Ibu sampaikan bahwa paling awal adalah di wilayah Afrika ya, di wilayah Afrika ini. Jadi ini pada awal Miosin ya, pada awal atau pada akhir Miosin ya, atau awal Pleistosin ya, itu sekitar 6 sampai 7 tahun yang lalu ya, miliar tahun, 6 sampai 7 juta tahun yang lalu ya, hingga 1,6 juta tahun yang lalu. Ada beberapa kelompok mayor ya pada situs tadi ya, pada situs tersebut ya, mulai dari Ethiopia, kemudian Kenya, Tanzania, ya, ataupun Afrika Selatan. Ya, kalau pada Ethiopia ini ada pada lembah Afas, ya, lembah Afas bagian tengah, dan juga Hadar itu ditemukan tadi, ya, ditemukan fosil-fosil tentang Australopithecus afarensis. Kemudian di
Di Kenya ditemukan di wilayah-wilayah Danau Turkana, ya, ada di situ. Kemudian di Tanzania itu di mana, di wilayah-wilayah Ngarai Olduvai, itu ya, Olduvai. Sedangkan di Amerika Afrika Selatan biasanya banyak dijumpai di gua-gua, ya, di gua-gua, ya. Biasanya gua-gua batu kapur di situ banyak dijumpai situs-situs atau fosil-fosil tentang hominid tadi, ya. Dan pusatnya ada di ini, Sterkfontein, ya, Afrika Selatan tadi. Itu jadi sebelum tadi yang Ibu sampaikan perkembangan permulaan hominid, ya, ada Sahelanthropus, ya, jadi fosil kera yang hidupnya sekitar 7 tahun yang lalu. Kadang sering diklaim sebagai nenek moyang tertua dari genus manusia. Kemudian ada Ororhyntugunensis. Ini juga dianggap sebagai nenek moyang hominid yang tertua kedua, yang kemungkinan juga pernah berhubungan dengan manusia modern. Ya, jadi ini yang tadi ditemukan di Bukit Tugen, Kenya tadi, ya. Jadi usianya 6,1 sampai 5 juta tahun yang lalu. Kemudian Ardipithecus, ya. Ini hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu selama zaman Pleosin. Ya, ini juga termasuk Ardipithecus romadus atau Ardipithecus ladaba. Yaitu dari hasil-hasil fosil tadi. Kemudian ini, ya, Ardipithecus, artinya ya Ardipithecus. Ini sekitar 5,2 sampai 5,8 juta tahun yang lalu yang hadir di Afrika Timur. Ya, kemudian Ardipithecus ramidus tadi yang kadaba lebih tua dari kerabatnya yang umurnya 4,4 juta tahun. Jadi untuk Ardipithecus ramidus kadaba itu mirip dengan ramidus, tetapi biasanya untuk giginya, ya, fitur-fitur giginya itu lebih mirip ke kera daripada kerabat yang lebih muda. Nih, ya, ini Ardipithecus ramidus, ya, gambar diambil dari 2009 ini. Kemudian ini tadi yang dikatakan sebagai Ardi itu adalah artinya Ardipithecus. Nah, ini ya, dengan mungkin perbedaan dari Ardipithecus, kemudian Australopithecus dan Homo di sini. Kemudian kalau untuk Australopithecus, ya, ini tadi yang bipedal, ya, jadi sudah menggunakan kedua tangan gitu, ya. Nah, ini yang sudah dikenali ada 5 spesies sampai dengan saat ini, ya. Australopithecus anamensis, afarensis, africanus, robustus, dan boisei. Dari Australopithecus termasuk manusia kera tadi. Ya. Jadi ukuran otaknya tentunya perbedaannya biasanya pada ukuran kranial atau otaknya tadi. Ya, dia hanya punya otak sekitar 450 sampai 600 cc. Ya. Kemudian mungkin tubuhnya juga lebih pendek. Ya.
anatomi seperti kera, tetapi berjalannya tegak seperti manusia. Gitu ya. Nah, ini juga sudah nanti untuk Australopithecus afarensis atau sering juga dikatakan sebagai Lucy. Ya. Itu seekor kera yang telah punah, yang hidup sekitar 2,9 sampai atau 3,9 juta tahun yang lalu. Ya, ini tubuhnya lebih ramping. Ya, jadi bukti-bukti itu yang sudah ditemukan ya sampai saat ini. Ya. Jadi Lucy ini adalah merupakan nenek moyang dari Homo, ya, Homo sapien. Ya, jadi diperkirakan seperti itu ya. Jadi ini termasuk Lucy ini tadi ya, ditemukan di Ethiopia pada tahun 74 ya. Berarti hanya beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, ini diperkirakan umurnya 3,2 juta tahun yang lalu. Ya, jadi Lucy ini 40% kerangkanya ditemukan. Ya, tingginya hanya 4 kaki. Nah, ini berjalannya juga sudah tegak. Ya. Kemudian ini tadi nama lainnya adalah tadi ya Australia afarensis ya, Australopithecus afarensis atau nenek moyang jauh ya dari keluarga Homo sapien tadi. Ya, jadi dasar-dasar tadi ya, bukti-bukti yang sudah ditemukan tadi ya untuk Lucy tadi, Australopithecus tadi. Ya, ini pada saat apa ya, menemukan ya tempat apa penemuan untuk Lucy tadi. Itu ya, jadi memang kalau kita bicara secara ilmiah ya, harus ada bukti, itu ya, bukti adanya fosil. Ya, jadi untuk ini sudah lanjut saja ya, tadi intinya untuk Australopithecus, kemudian Africanus, kemudian berkembang menjadi Robustus. Dengan mungkin tingginya akan lebih 1,nya juga sudah makan herbivore sudah ya, mungkin dulu pada zaman makanan dengan berburu ya, ini juga akan mempengaruhi giginya atau giginya ya, jadi menyebabkan perubahan ya pada bagian tubuhnya. Nah, ini untuk Petacitusnya tadi sudah ya, ini ya 60 cc. Nah, ini untuk mapnya ya, Petacitus Australopithecus di mana Afrika tadi, pada Afrika Timur, dan gua-gua yang berkapur
Sini kemudian ada Paranthropus. Ini juga sudah punah ya, spesies hominid tapi yang telah punah. Ini ditemukan fosilnya tahun 85 ya, di Kenya tadi. Ya, jadi bukti-bukti ini yang tadi ya, para peneliti yang sudah menemukan bukti-bukti fosil dari kelompok-kelompok hominid. Ya, yang memang kebanyakan banyak ditemukan di wilayah-wilayah Afrika. Kemudian Homo habilis tadi ya, dia otaknya jauh lebih besar dibanding dengan Australopithecus. Tetapi sebetulnya ukurannya setengah dari ukuran otak manusia modern. Ya, ini yang tadi sudah dijelaskan ya, Homo habilis mulai membuat perkakas dari batu, ya, dan seterusnya ya. Jadi dengan perkembangan otak yang semakin baik, mungkin dia juga sudah mulai bisa berpikir menggunakan alat-alat untuk berburu misalnya, atau memasak, ya, jadi atau memotong dan sebagainya. Ya, jadi untuk Homo habilis ini dia punya kemiripan dengan manusia modern, ya sudah mulai mendekati. Nah ini tubuhnya pendek, lengan panjang, turunan dari sebetulnya hominid Australopithecus. Ya tadi sudah. Kemudian ini sudah ukurannya sudah berkembang, ukuran otaknya sampai 600. Ya ini juga sudah mungkin bisa mulai menggambar ya di dinding-dinding gua atau mencoret-coret ya, seperti membuat lukisan ya atau gambar gitu ya. Kemudian selanjutnya berkembang Homo ergaster. Ini hidup 1,3 juta tahun di Afrika juga. Ini moyang dari Homo heidelbergensis, Homo sapiens, Homo nederlensis, Homo erectus Asia. Nah, ini sudah mulai menggunakan kapak dan api. Ya, biasanya kan kalau zaman dulu batu di gesek-gesek akan mengeluarkan api gitu ya, awal-awal ditemukannya api dari situ. Mungkin juga sudah mulai bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau tadi Homo erectus ya yang menghuni Asia, ya, kemudian juga kayak apa, kemudian Homo sapiens yang sudah kemana-mana ya berevolusi antara 400.000 sampai 250.000 tahun yang lalu. Ya, jadi ini perkembangan manusia seperti ya tadi dari mulai Homo Australopithecus sampai ke Homo erectus, ya, sampai ke Homo erectus. Kalau Homo erectus tadi sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Ya, jalannya sudah tegak, kaki panjang lurus, tungkainya sudah lebih maju, otaknya juga semakin maju, bisa sampai 1.400 cc, ya. Walaupun ada yang sudah mulai berburu,
kelompok-kelompok mamalia sudah mulai berbicara. Nah, ini juga yang Homo erectus sudah menyebar ke seluruh permukaan bumi, ya. Ada di Indonesia, di Sangiran itu yang ditemukan fosilnya, di Asia dan sebagainya. Nah, itu mulai Homo erectus. Ya, jadi ini mirip ergaster ya. Ini hidupnya berkelompok zaman dulu. Kemudian penyebarannya tadi sudah sampai India, Sri Lanka, Cina. Ya, ini tadi yang Jawa ya, di Trinil, Sangiran. Kemudian nanti muncul jenis manusia Eropa dan lainnya ya dari hasil migrasi tadi. Nah, ini Homo erectus. Jadi sudah mulai canggih dia di dalam membuat peralatan, ya, bisa membuat api unggun, ya. Kemudian mungkin sudah mengenakan pakaian, ya, walaupun mungkin hanya menutupi bagian-bagian tertentu saja, ya. Jadi sudah mulai ada kemajuan, ya. Ini sudah ditemukan fosil tengkoraknya ya. Nah, ini jadi untuk Homo erectus ini yang pertama kali sebagai pemburu ya. Dia menggunakan api dan dia juga sebagai pemburu binatang mamalia. Yaitu dari fosil-fosil yang sudah ditemukan demikian ya. Jadi urut-urutannya sebelum sampai ke manusia ya, manusia modern seperti sekarang ini ya, ditelusuri dari fosil-fosil yang sudah ditemukan ya. Jadi mulai perkembangannya ya tadi mulai dari Australopithecus, Homo habilis ya. Kemudian ergaster, Homo sapiens ke manusia. Gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang evolusi ini ya tentunya selalu tadi yang Ibu sampaikan ya, selalu akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ya, sehingga tadi juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman ya, yang mempengaruhi manusia apa sebenarnya ya. Ya banyak sebetulnya ya. Jadi tentunya ada beberapa faktor ya, yang selain tadi ada genetik, makanan, ya, gizinya itu juga akan bisa mempengaruhi perkembangan, ya, pertumbuhan dari manusia. Faktor lingkungan, kemudian dari sisi kesehatan, ya, apakah dia senang olahraga atau tidak misalnya, itu juga akan mungkin bisa mempengaruhi perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, jadi untuk perkembangan manusia ini banyak faktor, ya banyak faktor. Kemudian untuk cara berpikirnya juga tentunya ini akan berpengaruh juga ya, tergantung mungkin pergaulannya seperti apa, kemudian pendidikannya bagaimana. Dan tentunya juga faktor genetik ya, tidak bisa
bisa terlepas dari hal tersebut. Itu. Jadi untuk pola-pola pikir manusia ini pun juga akan selalu mengalami perkembangan. Ya. Bagaimana manusia mempunyai keingintahuan, itu. Bagaimana kreativitasnya, bagaimana dia ingin menciptakan hal-hal yang baru, ya, yang mendapatkan inovasi yang baru dan sebagainya. Itu pun juga bisa mempengaruhi perkembangan. Ya. Itu. Kemudian apalagi ya yang bisa Ibu tambahkan? Nah, nanti kalau tentang konservasi yang terakhir ya besok ya tentunya faktor yang disebabkan kebanyakan oleh ulah manusia itu sendiri. Ya. Ya nanti yang akan kita bicarakan di minggu berikutnya ya. Ya jadi faktor genetis ini juga sangat penting. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang manusia ya tentunya manusia karena kan punya kelebihan ya. Dia diciptakan dengan kelebihan akal. Ya. Kelebihan akal. Jadi tentunya ini juga di dalam menjalankan kehidupan juga dia tidak terlepas dari akal yang dia punya ataupun hawa nafsu yang ada. Ya. Tetapi intinya manusia itu pasti akan membutuhkan manusia yang lain. Gitu ya, untuk kehidupannya tidak mungkin dia akan hidup sendiri. Jadi lebih dinamis ya untuk keberagaman perbedaan manusia itu sendiri. Ya, jadi tentunya juga tadi ya perbedaan manusia itu atau perubahan yang terjadi kadang-kadang juga bisa disebabkan oleh faktor macam-macam ya. Bisa kepribadiannya juga, bisa mungkin dari sosialnya. Ya. Jadi untuk manusia tadi tentunya juga kadang-kadang ada kelompok-kelompok tertentu yang membuat adanya suatu kasta sosial. Sehingga dia akan membedakan dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya. Jadi ini juga akan berpengaruh ya, dalam cara berpikir, pola pikir, perilaku, dan sebagainya. Jadi tentunya akan faktor-faktor tadi tanpa disadari akan mempengaruhi perilaku seseorang. Ya, mungkin itu ya tadi sudah cukup bagus dari kelompok 11. Ini Ibu apresiasi untuk kelompok 11 ya. Sudah cukup jelas di dalam paparan presentasinya. Baik, mungkin waktunya cukup ya, 12.50 kita akhiri. Sekali lagi terima kasih kepada para penanya ini ya. Evi, kemudian
kemudian siapa? Putri tadi, Dwi Putri, Hakoni, Vanessa, ya, juga pada kelompok 11. Ibu tidak hafal satu persatu tadi ya untuk masing-masing kelompok. Nanti mohon karena ini kuliah mau berakhir, ya, segera mungkin untuk kirim PPT ke Ibu ya, untuk Ibu nilai karena sekarang untuk penilaian itu 3 hari harus sudah selesai. Nanti pada saat UAS 3 hari harus sudah dikoreksi. Tuh, jadi cukup singkat waktunya. Ini nanti berbarengan dengan yang UTS, yang UAS jadi satu. Jadi mohon supaya Ibu bisa menyicil menilai dari tugas-tugas untuk segera kirim ya mulai hari ini. Di evolusi ini karena mata kuliah yang lain pun masih banyak yang Ibu pegang ya. Jadi satu persatu agak nyicil supaya nanti pada saat UAS 3 hari sudah clear, ada nilai tugas, ada nilai UAS, ada nilai UTS gitu ya. Jadi mohon secepatnya Abdullah ya sebagai Hakoni ya sebagai kormat ya, nanti tolong teman-teman masing-masing kelompok untuk mengumpulkan kemudian kirim ke Ibu ya. Silakan mau via email boleh, Google Drive juga boleh. Baik Ibu. Izin Ya, bertanya oke. Ibu. Ya. Untuk yang dikumpulkan ke Ibu cukup yang dipresentasikan di pertemuan Ibu saja Ibu? Iya. Emang ada lagi tugasnya? Ibu nggak ngerti sih di awal-awal. Bukan. Maksud saya beberapa kelompok kan udah mempresentasikan di Prof. Naning dan juga Bu Siti Nur. Oh iya. Ya, nggak apa-apa untuk kelompok ini saja yang Ibu ampu saja. Soalnya kan Ibu yang harus nilai ya, karena tadi untuk masing-masing kelompok Ibu kadang suka kepontal-pontal untuk menulis anggotanya ya, kelompok anggotanya. Jadi supaya lebih apa ya, anggotanya bisa Ibu catat gitu. Paling yang Ibu catat kan tadi penanya-penanya saja, kemudian yang jawab dan sebagainya. Tapi untuk anggotanya kadang suka kepontal ya, karena biasanya tayangannya cepat, pindah slide-nya cepat gitu. Jadi belum sempat selesai Ibu tulis sudah ganti slide. Gitu ya. Iya Ibu, baik Ibu. Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan siang hari ini. Kita 1 kali lagi ya minggu depan ya. 1 atau 2 kali ya? Setahu saya 1 Ibu. Setelah itu kalau saya tidak salah ada pekan tenang, tapi saya belum tahu lagi untuk pekan tenang. Oke. Nanti Ibu lihat coba disiap. Kan biasanya disiap ada. Baik, terima kasih ya sekali lagi. Selamat siang, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ini belum sholat ya, sholat dulu silahkan. Izin live ya. Ibu. Ya Ibu. Ya, terima kasih.